Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanti Ayuni. Saya adalah mahasiswi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah skripsi. Tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahida MPD. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang identitas dari skripsi. Judul skripsi yang saya ambil yaitu Survei Kecemasan Aspek Kognitif pada Siswa Kelas 2 SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019. Skripsi ini disusun dan diteliti oleh Yohanes Ludi Fradika yang mengenyam pendidikan di Universitas Sanata Dharma. Tahun terbit dari skripsi ini adalah tahun 2019. Kemudian kita akan lanjut pada uraian singkat permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti sebenarnya tidak mencantumkan permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut, dikarenakan peneliti tersebut tengah mencari apakah ada masalah yang terdapat di tempat penelitian tersebut, khususnya pada kecemasan aspek kognitif siswa kelas 2 di Kecamatan Gondokusuman tersebut. Kemudian kita akan masuk ke alasan mengapa peneliti mengambil judul atau mengangkat judul ini, yaitu peneliti tertarik dan ingin mengetahui seberapa banyak siswa yang mengalami kecemasan aspek kognitif yang dilakukan pada siswa sekolah dasar se-Kecamatan Gondokusuman, khususnya pada kelas 2. Dan juga sebagai tindakan untuk menangani siswa yang ternyata sudah mengalami kecemasan aspek kognitif tersebut. Dan selain itu, pihak-pihak yang terkait juga dapat mengetahui psikologi siswa-siswanya. Kemudian kita akan masuk pada rumusan masalah. Nah, pada skripsi ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah ada kecemasan aspek kognitif pada siswa kelas 2 SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019. Dan yang kedua yaitu, berapa besar tingkat kecemasan aspek kognitif pada siswa kelas 2 SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019. Dan menurut saya, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti ini sudah sesuai dengan alasan yang ia kemukakan pada latar belakang, yaitu ingin mengetahui apakah ada siswa yang mengalami kecemasan aspek kognitif, seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya juga ada 2, yaitu yang pertama mengetahui apakah terdapat kecemasan aspek kognitif pada siswa kelas 2 SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019, serta yang kedua yaitu mengetahui besar tingkat kecemasan aspek kognitif pada siswa kelas 2 SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019. Dan tujuan penelitian ini agar peneliti mendapat jawaban dari rumusan masalah yang telah ia buat, dan tujuan penelitian ini juga sudah sesuai. Baik, kita akan lanjut pada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini hanya terdiri dari manfaat praktis saja, yaitu manfaat bagi peneliti, guru, serta sekolah. Manfaat bagi peneliti adalah agar mendapatkan pengalaman serta pengetahuan tentang psikologis siswa atau peserta didik. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru, yaitu agar mengetahui seberapa banyak dan juga cara menangani siswa yang telah mengalami kecemasan aspek kognitif tersebut. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi sekolah, agar mengetahui kondisi psikologis dari siswanya. Dan pada skripsi ini peneliti tidak mencantumkan manfaat teoritisnya. Baik, kita akan lanjut pada landasan teori dan kajian pustaka. Nah, menurut saya landasan teori yang diambil oleh peneliti ini sudah cukup baik. Mulai dari pengertian kecemasan, macam-macam kecemasan, faktor-faktor dari kecemasan, dan juga bagaimana cara mengatasi kecemasan, serta contoh-contoh cara mengatasi kecemasan tersebut. Kemudian ada pengertian atau definisi dari kognitif dan juga kecemasan aspek kognitif. Namun pada teori yang dikaji, khususnya pada kognitif, peneliti tidak mencantumkan subteorinya, hanya mencantumkan teori yang dikaji saja. Begitu pula pada kecemasan aspek kognitif.
Dan pada kajian pustakanya yang diambil oleh peneliti ini ada beberapa mengambil dari pendapat yang ia ambil dari peneliti sebelumnya, kemudian ia kemukakan kembali, seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada penelitian yang relevan. Penelitian pertama dilakukan oleh Somasir pada tahun 2017 yang berjudul Kecemasan Belajar Matematika pada Siswa SD. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan siswa merasa cemas dalam belajar matematika, seperti itu. Yang penelitian kedua dilakukan oleh Ayuning Tias pada tahun 2019 dengan judul Studi Deskriptif Kecemasan Siswa Kelas 6 dalam Menghadapi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Dan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kecemasan siswa kelas 6 sekolah dasar dalam menghadapi ujian akhir sekolah berstandar nasional. Kemudian penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nanda pada tahun 2017 yang berjudul Realita di Balik Kecemasan Menghadapi Matematika, yang dimana bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak yang diakibatkan dari kecemasan menghadapi matematika tersebut. Terkait kajian penelitian terdahulu, ini biasanya juga terdapat di latar belakang yang bisa menjadi alasan mengapa peneliti itu akan mengangkat judul yang ia ambil sekarang. Namun peneliti tidak menjabarkannya di latar belakang tersebut, seperti itu. Baik, kita akan lanjut pada kerangka berpikir. Menurut saya, kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti ini sudah memuat siapa saja objek yang akan dikaji, kemudian melalui metode apa dan apa yang akan dicari dari sebuah penelitian ini. Peneliti mengambil metode penelitian survei karena peneliti ingin mengetahui seberapa banyak tingkat kecemasan pada siswa kelas 2 di Kecamatan Gondokusuman. Karena dengan metode survei merupakan metode yang paling efektif untuk mendapatkan jawaban dari siswa yang menjadi populasi dari penelitian ini, yang mungkin jumlahnya akan banyak, seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitiannya yaitu penelitian survei. Kemudian kita akan masuk pada tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di 7 sekolah dasar negeri se-Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Dan waktu penelitiannya dilakukan mulai dari Oktober 2018 sampai dengan April 2019. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada populasi dan sampel. Yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah siswa sekolah dasar negeri kelas 2 se-Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta yang terdapat 167 siswa dari 7 sekolah yang berbeda-beda. Kemudian, teknik samplingnya yaitu mengambil seluruh populasi yang ada dan akan dijadikan sebagai sampel untuk disurvei. Kemudian, ukuran sampelnya atau sample size-nya sebanyak 152 siswa. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak masuk atau tidak hadir pada saat dilakukan survei. Kemudian kita akan masuk pada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ini yaitu menggunakan teknik skala Likert. Instrumennya atau alatnya yaitu skala kecemasan yang disusun oleh Cornelia Weni Lestari pada tahun 2019 dan sudah divalidasi yang berisi 13 indikator kecemasan aspek kognitif yang dikembangkan menjadi 30 butir pertanyaan. Kemudian teknik yang kedua yaitu studi dokumenter. Instrumennya yaitu data-data dari kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Gondokusuman. Kemudian kita akan masuk pada rumusan masalah. Apakah rumusan masalah ini sudah terjawab dari teknik pengumpulan data dan juga instrumen pengumpulan data, seperti itu. Mari kita akan jawab. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya adalah apakah ada kecemasan aspek kognitif pada siswa kelas 2 SD negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik skala Likert. Kemudian instrumennya adalah
skala kecemasan yang disusun oleh Cornelia Weni Lestari pada tahun 2019 dan sudah divalidasi yang berisi 13 indikator kecemasan aspek kognitif yang dikembangkan menjadi 30 butir pertanyaan. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya yaitu berapa besar tingkat kecemasan aspek kognitif pada siswa kelas 2 SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman tahun ajaran 2018-2019. Dan teknik yang digunakan adalah teknik skala Likert dan juga studi dokumenter. Instrumennya yaitu data-data dari kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Gondokusuman. Baik, kita akan lanjut pada uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan itu sudah benar atau valid. Dan dalam penelitian ini terdapat validitas isi dan juga validitas konstruk. Yang pertama akan kita bahas yaitu validitas isi. Validitas isi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan materi yang diajarkan. Dan dalam penelitian ini, validitas isinya sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang disusun oleh Cornelia Weni Lestari pada tahun 2019 dengan judul Penyusunan Skala Kecemasan Aspek Kognitif pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Kemudian ada validitas konstruk. Pada penelitian ini dilakukan dengan program IBM SPSS Statistik. Dilakukan uji konstruk ini agar mengetahui apakah jawaban dari angket yang telah dibagikan kemudian dijawab itu bersifat valid atau tidak. Dan butir-butir pertanyaan akan dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, begitu pula sebaliknya. Kemudian kita akan masuk pada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen dapat dipercaya hasilnya atau tidak. Instrumen dapat dipercaya apabila hasil yang diberikan itu tetap atau konsisten jika diuji berkali-kali. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perhitungan skala kecemasan aspek kognitif tersebut reliable atau dapat dipakai. Karena setelah diuji coba analisis, ternyata diperoleh butir sahih yang mewakili semua indikator yang reliabilitas sebesar 0,848, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 22 for Windows. Kemudian, menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh peneliti ini sudah sangat baik dengan menguji validitas serta reliabilitas dari instrumen yang telah ia gunakan. Ia membuktikan bahwa data yang ia peroleh dari instrumen tersebut ternyata yang ia gunakan itu benar dan dapat dipercaya kebenarannya. Seperti itu. Baik, kita akan langsung masuk pada teknik analisis data. Dari penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan peneliti ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mengolah data. Pengolahan data ini adalah langkah lanjutan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Kemudian, dalam pengolahan data ini ada beberapa proses lagi yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu ada editing atau pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian ada coding yaitu pemberian identitas pada data-data yang telah terkumpul pada penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memberikan identitas meliputi asal sekolah dari siswa dan juga nama dari siswa yang telah dilakukan survei tersebut. Dan yang terakhir, pada tahap mengolah data yaitu tabulasi. Tabulasi yaitu memasukkan data pada tabel-tabel dan mengatur angka. Kemudian pada tahap kedua yaitu mengolah data dengan mengelompokkan dan juga menyederhanakan data. Misalnya mengelompokkan data sesuai dengan asal sekolahnya. Kemudian yang langkah ketiga yaitu mengelompokkan data berdasarkan frekuensinya dengan persentase setiap responden, yaitu hasil survei pada siswa kelas 2 di Kecamatan Gondokusuman. Langkah keempat yaitu menganalisis data secara deskriptif berdasarkan frekuensi persentase setiap responden. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang
peneliti sedang teliti pada penelitian tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.